Selamat malam, Pak Tamsir. Di sini saya Jason Christian dengan NIM 12.3.029. Saya akan membahas paper LSDM yang kedua dengan judul Analitik Data sebagai Senjata Kekuatan Pasar dan juga profitabilitas. Nantinya eh, paper ini akan mengungkap mekanisme transformasi big data menjadi markup harga absolut melalui inovasi dan efisiensi. Saya mengambil paper ini dari literatur online. Penulisnya adalah Dong Wang dengan tahun 2026 dengan judul paper aslinya yaitu Big Data Application and Firm Evidence from China. Kita masuk. Di sini ada data adalah faktor produksi baru. Namun, apakah infrastruktur eh, turut menjamin kekuatan dari pasar itu sendiri? Di sini kita melihat data dari Indonesia. Di sini era ekonomi digital, data sekarang ini diposisikan setara dengan modal finansial dan juga tenaga tenaga kerja manusia ya. Jadi data sekarang ini tuh sangat berharga dapat karena dapat diubah menjadi sesuatu yang bernilai, baik itu keputusan ataupun strategi ataupun berbentuk produk ataupun aplikasi dan sebagainya. Di sini ada sebuah pertanyaan, banyak perusahaan itu berinvestasi miliaran pada infrastruktur data. Tetapi, apakah hal itu benar-benar mengamankan kekuatan pasar secara benar? Di sini kita bisa lihat bahwa harga jual dari sebuah produk dikurangi dengan biaya produksi, saya dapat menghasilkan sebuah rumus untuk menemukan firm markup-nya. Di sini, firm markup adalah metrik utama untuk menentukan kekuatan monopoli. Di sini semakin besar selisihnya, maka semakin kebal perusahaan terhadap kompetisi pasar. Maksudnya, jika harga jual produknya lebih tinggi dari biaya produksinya, maka perusahaan tersebut akan eh, mendapatkan profit yang tinggi. Jika profitnya semakin tinggi, maka ia akan semakin kebal dari kompetisi yang ada di pasar. Lanjut berikutnya, di sini mengubah kekacauan data menjadi margin keuntungan absolut melalui dua jalur algoritma. Di sini nantinya big data, di sini ada 3V, ada volume, ada kecepatan, velocity, dan juga variety. Nantinya akan dibagi menjadi dua, yaitu product innovation dan juga production efficiency. Untuk product innovation, kita akan melakukan dua tahapan di sini. Yang pertama itu kita akan menganalisis tren konsumen dengan presisi tingkat yang tinggi. Lalu siklus R&D. R&D ini Research and Development. Biasanya sebuah tim yang ada di perusahaan untuk meriset teknologi apa yang akan mereka ciptakan berikutnya. Di sini siklus R&D-nya akan dipercepat sehingga produk baru tanpa pesaing, tanpa kompetitor akan langsung tercipta. Nantinya dari produk innovation ini perusahaan dapat memiliki kemampuan untuk mematok harga premium, itu untuk meningkatkan harga jual. Yang kedua, dapat melakukan juga production efisiensi. Ada dua step juga di sini. Yang pertama itu untuk menghancurkan silo informasi dan untuk mengoptimalisasi rantai pasok. Lalu langkah kedua yaitu pemangkasan pemborosan dan juga optimalisasi tugas yang repetitif. Jadi jika ada tugas yang
berlangsung repetitif ataupun berulang-ulang kali, itu dapat kita minimalkan sehingga proses dalam perusahaan jadi efisiensi. Di sini nantinya outcome-nya adalah penurunan drastis biaya operasional. Nantinya biaya produksinya akan berkurang. Dari kedua strategi ini sama-sama akan menghasilkan sebuah outcome, yaitu firm up-nya roket ataupun jumlah revenue yang dihasilkan oleh perusahaan akan naik. Nantinya ketika produk innovation menaikkan harga dan juga production efisiensi menekan biaya, akan membuat si markup-nya otomatis roket ataupun naik, yang akan membuat perusahaan jadi untung. Lanjut, di sini efek magis data itu tidak terdistribusi merata dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem. Maksudnya apa sih? Di sini ada 3 dimensi yang telah dibagi. Pertama tuh ada dimensi organisasi. Nah, pemenangnya adalah jika perusahaan swasta ataupun BUMN yang lincah dan perusahaan berposisi talenta teknis yang tinggi. Sementara perusahaan yang tertinggal, contohnya itu perusahaan milik negara dengan birokrasi yang kaku. Nah, maksudnya adalah perusahaan jika ingin bergerak dengan lebih cepat, maka dia harus melakukan sebuah perubahan di dalamnya, yaitu berupa eh, di sini eh, ingin mencari misalnya talenta teknis yang tinggi, mau baik itu manajerial, baik itu karyawan, artinya perusahaan harus merekrut orang-orang di bidangnya dengan teknis yang tinggi. Itu dalam sisi di organisasi. Lanjut ke sisi teknologi. Di sini perusahaan yang berkembang itulah perusahaan high tech dan industri padat teknologi yang memiliki cadangan teknologi yang digital. Sementara perusahaan tertinggal adalah perusahaan tradisional tanpa basis digital historis. Maksudnya, karena kita sedang berada di zaman era digital, maka eh, strategi yang digunakan perusahaan untuk saling berkompetitif sudah semakin digital. Salah satunya adalah kita dapat menggunakan data yang ada sebelumnya ataupun dari historis untuk melakukan prediksi ke depannya. Nah, di sini perusahaan yang menggunakan teknologi tingkat tinggi dan memiliki cadangan teknologi akan menang karena dia dapat mengumpulkan data, memanajemen dengan baik, dan menggunakan data tersebut untuk melakukan eh, prediksi di masa depan, sehingga ia dapat dikatakan satu langkah lebih maju dibanding dengan perusahaan pesaingnya. Dan yang terakhir di sini adalah dari dimensi lingkungan. Perusahaan yang menang itu adalah dengan wilayah dengan infrastruktur digital yang menentang, tingkat komersialisasi yang tinggi, dan juga penegakan hak yang ketat. Sementara perusahaan yang tertinggal di sini adalah wilayah underdeveloped dengan regulasi datanya yang lemah. Maksudnya, bagaimana perusahaan itu eh, menggunakan data tersebut itu dapat diketahui dari infrastruktur apa yang digunakan. Lalu, bagaimana tingkat komersialisasinya dan juga penegakan haknya bagaimana sih terhadap karyawannya itu. Lalu di sini ada analisis dari 19.555 data milik perusahaan membuktikan korelasi kuat menuju dominasi pasar. Di sini ada skala metodologi, penelitian, membedah data mikro perusahaan publik di Tiongkok. Ini didapatkan dari Asia. Ini dari data tersebut dari 2002 sampai 2023, 21 tahun. Nanti dia akan melakukan ekstraksi revolusioner. Dia menggunakan LLM,
teknologi AI yang sudah cukup advance untuk menambang teks laporan tahunan secara objektif. Lalu secara statistik, aplikasi Big Data itu tuh terbukti berkorelasi positif secara signifikan menambah ataupun meningkatkan kekuatan markup harga. Jadi terbukti bahwa aplikasi Big Data itu turut untuk berkontribusi meningkatkan revenue dari sebuah perusahaan. Di sini ada maknanya untuk sebuah bisnis, mereka dapat mengadopsi teknologi ataupun mati karena tertinggal zaman. Di sini, perusahaan yang lambat untuk mengadopsi analitik data akan kalah dalam perang harga dan terlempar dari kompetisi. Seperti yang saya sudah bahas tadi, maksudnya data yang ada sebelumnya dapat dipakai untuk melakukan prediktif. Contohnya adalah untuk menganalisis harga di tahun-tahun berikutnya. Nah, sementara perusahaan yang masih ketinggalan data ataupun masih ketinggalan teknologi, mereka akan kalah karena mereka tidak dapat melakukan analisis data. Lalu, di sini ada perangkat lunak, analitik menuntut integrasi sumber daya pelengkap, dan arsitektur data yang terpusat. Contohnya adalah sebuah sistem ERP terpusat. Sebuah sistem ERP pasti eh, melakukan tugasnya atau prosesnya secara real time karena dia pasti akan mendapatkan datanya secara langsung ya di sini. Nah, di sini ada pelengkap di sini ada transformasi budaya, yaitu pengambilan keputusan yang bergeser dari insting menjadi dari data driven. Kalau ada software analitik di sini, sinergi sumber daya yang pelengkap, ada infrastruktur IT, di sini adalah kapabilitas pemrosesan data yang menantang, karena kita pasti menggunakan teknologi IT di dalamnya. Selain IT, kita telah menggunakan SDM ataupun eh, manusia di sini. Nah, nantinya Asia analisis, analis, maaf, dapat membaca narasi angka. Dari semua ini, nanti akan diintegrasi sebuah sistem yang menjadi kunci efisiensi untuk aliran data dari departemennya di sini, misalnya untuk R&D, untuk produksi, dan juga untuk pemasaran yang melubur ke pusat. Jadinya nanti sebuah sistem yang terintegrasi, yang terpusat, dan dapat dikontrol dengan mudah. Di sini kesimpulannya adalah aplikasi Big Data itu bukan sekedar alat monitoring untuk operasional saja. Sini, ia adalah pencipta keunggulan yang kompetitif, absolut, berarti tidak bisa dibantah, tidak bisa digugat, yang mendikte kekuatan pasar perusahaan di era ekonomi modern. Maksudnya, untuk sekarang ini, di zaman canggih ini, di zaman industri 4.0, aplikasi Big Data itu bukan sekedar alat untuk kegiatan sehari-hari saja, tapi lebih dari itu, aplikasi ini dapat menciptakan keunggulan yang dapat dirasakan oleh perusahaan. Contohnya kayak tadi, Big Data ini dapat eh, menampung jumlah data yang besar, lalu memprosesnya, menganalisisnya, dan menjadikannya sebuah pengetahuan ataupun insight yang berguna untuk perusahaan. Dan pada akhirnya dari semua ini, perusahaan yang menggunakan big data, aplikasi big data, akan memperoleh eh, revenue yang lebih ataupun revenue yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak menggunakan teknologi big data. Itulah kenapa di zaman sekarang ini big data itu sudah sangat penting untuk kita pahami dan juga untuk kita pelajari. Lalu selanjutnya di sini
ada realitas di balik optimisme akademis menyembunyikan jebakan biaya hasil tutup data. Nah, di sini ada teori jurnal ya, yaitu above the surface. Di sini kita dapat mengasumsikan bahwa product innovation ditambah dengan product efficiency sama dengan kenaikan profit ataupun kenaikan revenue dapat kita bilang. Nantinya fokus pada nilai ekonomi makro dan domini pasar dari teori ini ya. Di sini, di teori ini menyebutkan bahwa beban CAPEX itu implementasi big data tools seperti yang kami pelajari sekarang, yaitu Hadoop, itu membutuhkan integrasi data warehouse. Artinya, membutuhkan biaya yang tidak sedikit ya, karena data yang ditampung eh, besar pastinya, dan teknologi yang digunakan advance sudah pasti cukup canggih. Kalau selain beban CAPEX, ada juga beban OPEX. Di sini ada biaya operasional cloud, karena pastinya perusahaan akan menggunakan teknologi cloud seperti Google Drive ataupun Google OneDrive untuk menyimpan datanya. Lalu untuk pemeliharaan, pemeliharaan jaringan, pemeliharaan server, hardware, dan lain-lainnya. Dan juga lisensi bulanan yang menguras kas. Tentunya aplikasi harus menggunakan lisensi ya untuk menggunakan fitur-fitur di dalamnya. Di sini eh, risiko sistematik atau return of ROI-nya akan menjadi ambigu. Di sini jurnal ini luput untuk memudah ambiguitas return on investment-nya. Nah, di sini banyak perusahaan itu mati-matian untuk membayar biaya yang yang mahal sebelum mereka tuh menyentuh titik modal baliknya. Nah, karena itu kenaikan markup ataupun revenue itu seringkali tergerus ya oleh biaya yang itu sendiri. Maksudnya karena aplikasi data yang mahal, biayanya cukup besar, seringkali revenue ataupun profit yang dihasilkan oleh perusahaan itu dikeluarkan secara besar-besaran untuk menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua untuk menggunakan aplikasi big data, bagaimana kita menggunakan aplikasi big data dengan baik, dengan efisien, dengan cost seminimal mungkin, tetapi juga tetap mempertimbangkan bagaimana data tersebut dapat dijamin keasliannya ataupun dijamin bahwa data tersebut akurat. Lalu ini adalah referensi yang saya gunakan. Saya mengambilnya dari jurnal online di sini, i.org. Lalu sekian dari pesan saya. Terima kasih.